Kuis A. Jadi kita dikasih informasi terkait laporan posisi keuangan untuk periode 2004 sampai dengan 2005. Ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Sekarang kita ditanya, aset lancar perusahaan di tahun 2005 itu berapa? Aset lancar adalah aset yang bisa kita konversikan ke kas atau ke tunai dalam kurun waktu 12 bulan. Nah, aset-aset seperti kas itu kan bisa dikonversikan secara tunai. Orang udah tunai, piutang itu kan jangka waktunya paling lama itu 12 bulan. Terkecuali misalnya ada pembayaran piutang macet, itu kan nanti ada beban kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang. Serta persediaan, itu bisa kita tunaikan dalam kurun waktu 12 bulan. Jadi, kita tambah kas, piutang, dan juga persediaan. Nilainya 10.000. Nah, untuk net fixed asset atau aset tetap seperti gedung, bangunan, dan juga mesin, itu hampir jarang kita menemukan kondisi di mana kita bisa mentunaikan aset-aset tersebut dalam kurun waktu 12 bulan. Nah, selanjutnya kita ditanya terkait modal kerja bersih. Modal kerja bersih itu apa? Modal kerja bersih adalah aset lancar kita kurangkan dengan liabilitas lancar. Current asset kita kurangkan dengan current liability. Tadi aset lancarnya udah dapet 10.000, liabilitas lancar itu hanya ada utang usaha atau account payable. Untuk utang jangka panjang, long term debt itu pasti sudah lebih dari 12 bulan jatuh temponya. Jadi kita hanya hitung yang kurang dari 12 bulan. Ini ada utang usaha 2.100, ya kita kurangkan 10.000 dikurangkan dengan 2.100. Kita dapat modal kerja bersih perusahaan 7.900. Untuk net working capital atau modal kerja bersih yang positif itu bisa mengindikasikan perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Seperti ini utang usaha 2.100. Tapi kalau misalnya negatif, misalkan aset lancarnya lebih kecil daripada liabilitas lancarnya, itu artinya perusahaan akan mengalami atau ada potensi mengalami gagal bayar untuk utang jangka pendeknya. Maka dari itu, likuiditas perusahaan akan menurun. Jadi likuiditasnya itu berbahaya. Oleh karena itu, positif itu baik, negatif itu buruk. Tapi kalau misalkan positif dan juga terlalu tinggi itu tidak baik. Jadi kalau misalkan positif terlalu tinggi seperti ini 7.900, perusahaan tidak mengoptimalkan. Siapa tahu bisa mendapatkan utang jangka pendek dengan bunga yang rendah. Nah, itu kan nggak dioptimalkan. Atau misalnya manajemen aset lancarnya kurang baik dan sebagainya. Nah, sekarang kita ditanya ekuitas pemegang saham. Rumus dasar akuntansi, aset sama dengan liabilitas kita kurangkan dengan ekuitas. Ya udah, asetnya ini 22.800 kita kurangkan dengan 2.100 utang usaha dan 7.300 long term debt atau utang jangka panjang. Atau bisa kita identifikasi akun-akun ekuitasnya, ada akun saham biasa dan akun laba ditahan. Kalau kita jumlah, itu hasilnya 13.400. Kalau menggunakan rumus dasar akuntansi, ekuitas sama dengan aset dikurang dengan liabilitas. Itu hasilnya adalah 22.800 dikurang 9.400, liabilitas totalnya juga sama 13.400. Nah, sekarang kita dikasih laporan laba rugi atau income statement. Nah, dari income statement ini, mana yang tidak termasuk beban non-cash? Nah, kalau misalkan kita lihat nih, cost atau harga pokok penjualan, 31.500. Nah, untuk harga pokok penjualan kita dapat dari perhitungan inventory atau perhitungan persediaan. Kita beli persediaan tentunya dengan kas, walaupun misalkan kita bisa beli persediaan tersebut secara kredit,
tapi ujung-ujungnya kita harus mengeluarkan kas untuk membayar persediaan tersebut. Nah, kalau misalkan bunga ini kita akan membayar bunga orang yang meminjamkan dana ke kita. Misalkan pihak bank, itu kan kita bayar bunga, itu membayar dengan kas. Kalau pajak kita bayar ke DJP, itu juga kita bayar dengan kas. Maka dari itu, beban di sini yang tidak termasuk beban kas atau tidak mengeluarkan kas, beban non-kas, itu hanyalah depresiasi. Orang kita depresiasi, kita beli di awal, baru kita kapitalisasi nilainya di laporan posisi keuangan, di aset. Ini 1.600 hanya perhitungan akuntansi berdasarkan PSAK. Jadi depresiasi itu kita tidak mengeluarkan kas untuk depresiasi dari misalkan mesin, misalkan gedung, dan juga aset-aset tetap lainnya. Nah, kita dikasih data-data balance sheet dan income statement, dan kita ditanya dividen tahun 2005 itu berapa, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui ketika perusahaan menghasilkan laba, misalkan ini labanya, laba bersih, itu perusahaan memiliki secara general dua opsi. Apakah perusahaan tersebut akan menginvestasikan kembali ini laba bersihnya ke bisnisnya, atau perusahaan tersebut akan membagikan laba bersihnya ke pemegang saham atau shareholders. Nah, kalau misalkan perusahaan tersebut memilih untuk menginvestasikan kembali, itu akan kita tutup atau akan kita masukkan angkanya ke akun laba ditahan atau retained earnings. Kan teman-teman tahu tuh, akun-akun pendapatan beban itu nanti di akhir periode kita tutup ke akun laba ditahan. Nah, untuk ngitung dividennya, ini rumusnya. Net income kita kurangkan dengan perubahan laba ditahan. Jadi, coba kita hitung perubahan laba ditahannya. Ada net income, ada laba ditahan. Perubahan laba ditahan adalah laba ditahan 2005, 4.400, kita kurangkan dengan laba ditahan tahun 2004. Kita dapat hasilnya 1.500. Nah, 1.500 artinya apa? 1.500 ini adalah nilai dari laba bersih yang perusahaan investasikan kembali ke bisnisnya. Nah, sisanya kita asumsikan secara tersirat perusahaan bagikan ke pemegang saham. Jadi dividennya 6.375 kita kurangkan dengan perubahan laba ditahan 1.500. 4.875. Nah, sekarang kita dikasih laporan laba rugi dan kita ditanya arus kas operasional perusahaan. Kalau teman-teman ingat di AKM itu kan di laporan arus kas, teman-teman menghitung arus kas operasional, aktivitas operasi. Jadi dari net income atau laba bersih ada misalkan depresiasi ditambahkan kembali, baru ada peningkatan atau penurunan baik di akun misalkan akun piutang dan juga akun-akun liabilitas. Jadi akun misalkan utang usaha dan juga akun persediaan. Tapi di sini di manajemen keuangan kita punya rumus singkatnya. EBIT ditambah penyusutan dikurang pajak. Nah, EBIT itu apa? EBIT adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan beban bunga dan juga beban pajak. Jadi earnings before interest dan tax, EBIT. Kenapa kita pakai EBIT? Soalnya perusahaan-perusahaan itu berada pada tingkat tarif pajak yang berbeda dan juga tingkat bunga yang berbeda. Kalau misalkan perusahaan besar ternama, itu beban bunganya atau rate bunganya atau tarif bunganya itu kan rendah. Kalau misalkan perusahaannya belum ternama, itu kan relatif lebih tinggi. Jadi kita gunakan EBIT, baru kita tambahkan dengan penyusutan 1.600 non-cash expense, baru kita kurangkan dengan pajak 1125. EBIT, depresiasi, dan juga tax.
kita dapat 8.375 untuk arus kas operasional perusahaan. Nah, terkait belanja modal bersih. Apa sih belanja modal bersih? Coba teman-teman fokus ke sini. Aset tetap perusahaan. Dari tahun 2004 ke tahun 2005 itu kan ada peningkatan. 10.900 meningkat 1.900 menjadi 12.800 selisihnya. Nah, 1.900 apakah itu bisa kita asumsikan sebagai pembelian aset tetap? Jadi belanja modal bersih itu pembelian aset tetap. Sebenarnya bisa, cuman teman-teman harus tahu nilai 12.800 di tahun 2005 itu sudah terdepresiasi. Oleh karena itu harus kita tambahkan dengan depresiasi. Jadi rumusnya aset tetap akhir kita tambahkan dengan depresiasi, baru kita kurang dengan aset tetap awal. Ini aset tetapnya, dan ini depresiasinya. Jadi 12.800 kita tambahkan dengan depresiasi di tahun tersebut, baru kita kurangkan dengan aset tetap di tahun sebelumnya, 10.900. Nah, kalau teman-teman hitung, jadi perusahaan membelanjakan modal sebesar 3.500 untuk membeli aset tetap. Jadi itu belanja modal bersihnya. Nah, untuk perubahan modal kerja bersih, ini harusnya bersih ya, bukan bersin, atau net working capital. Nah, teman-teman, kan udah kita hitung tadi, modal bekerja bersih di tahun 2005 adalah aset lancar dikurangin dengan liabilitas lancar. Atau, ini rumusnya, NWC akhir atau net working capital tahun 2005 kita kurangkan dengan net working capital tahun 2004. 7.900 dikurang 7.600. Ini tadi 7.900 caranya udah tahu, sama juga di tahun 2004 caranya adalah aset-aset lancar, kas, piutang, dan juga persediaan kita kurangkan dengan utang jangka pendek. Jadi ada 3.000, itu hasilnya 7.600. Nah, perubahan modal kerja bersih itu $300. Jadi meningkat dari tahun 2004 7.600 meningkat 300 ke 7.900 di tahun 2005. Nah, untuk arus kas ke kreditur berapa? Nah, kita kan ada utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang ini dari kreditur, orang yang meminjamkan dana ke perusahaan kita. Nah, kita mau tahu arus kas ke kreditur berapa? Nah, kalau kita pinjam uang, tentunya kita harus bayar bunga. Jadi bunga ini 400 kita bayar ke kreditur. Jadi ini adalah arus kas keluar untuk membayar bunga. Dan juga ada utang jangka panjang. Jadi teman-teman lihat 6.800 naik ke 7.300. Nah, ini kita asumsikan kita meminjam $500 di tahun 2004 atau di periode 2004 sampai dengan periode 2005. Jadi, untuk menghitung arus kas ke kreditur adalah bunga yang dibayar, kita kurangkan dengan pinjaman baru dari kreditur. Nah, kalau meningkat, pinjaman baru kita berarti meningkat 500. Otomatis, ini merupakan arus kas masuk. Jadi, arus kas keluar kita membayar, kita kurangkan dengan arus kas masuk dari kreditur. 400 kita kurangkan dengan 500. Itu hasilnya negatif 100. Jadi itu adalah arus kas ke kreditur. Nah, yang terakhir kita ditanya terkait arus kas ke stockholder. Jadi berapa arus kas yang masuk ke kantong para pemegang saham atau para pemilik perusahaan. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu terkait arus kas dari aset. Jadi aset-aset kita ini bekerja being produktif untuk menghasilkan arus kas, untuk menghasilkan profit cuan bagi perusahaan. Nah, untuk menghitung arus kas dari aset,
Itu rumusnya adalah arus kas operasi kita kurangi dengan belanja modal bersih dan kita kurangkan dengan perubahan dari net working capital. Nah, kita udah dapat ya ketiga variabel tersebut dari perhitungan-perhitungan sebelumnya, dan kita dapat arus kas dari aset 4575. Jadi aset kita menghasilkan arus kas $4.575. Nah, perlu teman-teman ketahui, arus kas dari aset ini 4.500-an ini bisa jatuh ke tangan kreditur dan bisa jatuh juga ke tangan stockholder atau pemegang saham. Nah, kalau kita ingin tahu arus kas ke pemegang saham, ya tinggal kita ubah ruas kanannya, arus kas ke kreditur, kita ubah ke sisi kiri. Jadi arus kas ke stockholder itu adalah arus kas dari aset kita kurangkan dengan arus kas ke kreditur. 4575 kita kurangkan arus kas ke kreditur, tadi perhitungannya negatif 100, dari ini bunga 400 dan juga penambahan utang jangka panjang sebesar $500. Jadi 4.575 dikurang dengan negatif 100. Kita dapat arus kas ke pemegang saham itu $4.675. Nah, sekarang untuk yang B. Kita dikasih laporan laba rugi dan kita ditanya tarif pajak rata-rata itu berapa. Nah, perhitungannya sangat mudah, yaitu antara pajaknya, beban pajaknya kita bagi dengan PKP atau penghasilan kena pajaknya. Nah, untuk pajaknya 1185 bagi 7.900, kita dapat sekitar 15% tarif pajak rata-ratanya. Ini pajak rata-rata karena pajak ini tidak hanya mencakup PPh, mungkin ada PPN dan pajak-pajak lainnya. Jadi beban pajaknya sudah kompilasi dari berbagai jenis pajak yang dibayar perusahaan. Nah, sekarang kita ditanya untuk modal kerja bersih. Nah, tadi udah dijelaskan modal kerja bersih yang di kuis A, yaitu aset lancar dikurangi dengan liabilitas lancar. Ya, hasilnya $16.900. Nah, untuk ekuitas pemegang saham, ini ada akunnya 2, ya tinggal kita jumlahkan 21.500 dengan 9.600. Itu kita dapat hasilnya 31.100, atau kita dapat hasilnya 31.100. EPS, berapa profit yang dihasilkan oleh setiap pemegang lembar saham. Jadi ada 15.000 jumlah saham beredar, atau earnings per share, laba per sahamnya berapa. Untuk menghitung laba per saham, ya tinggal kita bagi ini, numeratornya net income atau laba bersih kita bagikan dengan jumlah saham beredar. Berarti untuk setiap satu lembar ini kita dapat $0,45, yang artinya setiap lembar dapat $0,45. Kalau kita kalikan 0,45 dikalikan dengan 15.000, ya hasilnya net income di sini. Nah, untuk dividen 2005 itu berapa? Ingat, ada dua variabel, net income dan juga perubahan laba ditahan. Nah, untuk perubahan laba ditahan kita lihat di sini ya, 10.100, 9.600. Berarti berkurang sebesar 500. Jadi dari net income ini 6715 itu kita tambahkan dengan pengurangan laba ditahan. Jadi 6715 dikurang dengan negatif 500, perubahan laba ditahan 7215. Jadi net income ini bisa kita tambahkan juga dividennya dari laba ditahan, tergantung kebijakan dari perusahaan tersebut. Nah, sekarang kita ditanya terkait arus kas operasional perusahaan. Arus kas operasional, ingat rumusnya, pendapatan sebelum beban bunga dan beban pajak ditambah dengan beban penyusutan dikurangi dengan beban pajak.
Jadi EBIT 10.100, kita tambah dengan penyusutan, baru kita kurangkan dengan pajak. Hasilnya $14.115. Nah, untuk belanja modal bersih, berapa sih modal yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli aset tetap ini? Rumusnya, aset tetap akhir kita tambahkan dengan depresiasi terlebih dahulu karena angka di sini sudah terdepresiasi. Harusnya angka 2005 itu belum terdepresiasi, baru kita bandingkan dengan angka aset tetap awal di tahun 2004. Jadi 36.700 kita tambah dengan 5.200, kita kurangkan dengan aset tetap awal 49.900. Nah, itu kita dapat hasilnya $1.000. Artinya perusahaan membelanjakan $1.000 dari uangnya untuk membeli aset tetap. Jadi itu terkait belanja modal bersih atau net capital spending. Nah, berapa perubahan modal kerja bersih? Nah, modal bersih awal, misalkan di tahun 2004, ya kita hitung aja nih, kas 1.800, piutang 7.300, dan inventory atau persediaan 10.200, kita kurangkan dengan utang jangka pendek atau utang-utang yang jatuh temponya di bawah 12 bulan. Tadi perhitungan untuk net working capital 2005 sudah dapat 16.900 dikurangin dengan 14.100. Hasilnya $2.800. Itu untuk perubahan net working capital, naik $2.800. Nah, berapa arus kas ke kreditur? Arus kas ke kreditur ada dua variabel. Ada bunga. Kalau bunga berarti kita membayarkan, arus kas keluar 2.200, dan ada penambahan utang jangka panjang. Nah, kalau teman-teman lihat, ini utangnya menurun ya, 27.400 ke 22.500. Ini artinya apa? Artinya bisa disyaratkan bahwasannya perusahaan membayar utang jangka panjangnya ke kreditur. Nah, kita masukin aja ke rumusnya, bunga dibayar 2.200, kita kurangin dengan pinjaman baru ke kreditur. Nah, ini nggak ada pinjaman baru, tapi ada pelunasan. Jadi kalau pelunasan itu negatif. Pinjaman baru ke kreditur atau pelunasannya itu negatif 4.900. Ini arus kas keluar, makanya negatif. Jadi arus kas ke kreditur 7.100. Nah, untuk yang terakhir, berapa arus kas ke pemegang saham atau stockholder? Arus kas dari aset adalah arus kas operasi dikurangi dengan belanja modal bersih dikurangi dengan perubahan dari net working capital. Nah, arus kas dari aset udah kita dapat variabel-variabel arus kas operasi, belanja modal bersih, dan perubahan dari net working capital. Pokoknya ketika kita masukkan di rumusnya, kita dapat arus kas dari aset $10.315. Nah, arus kas dari aset itu bisa kita bagikan ke kreditur ataupun ke stockholder atau owners. Nah, tapi karena kita mau cari arus kas ke stockholder, ya kita pindah ruas. Jadi kreditur pindah ruas dari kanan ke kiri. Jadi arus kas dari aset harus kita kurangkan arus kas ke kreditur untuk mendapatkan arus kas ke pemegang saham. Arus kas ke stockholdernya 10.315, sedangkan arus kas ke kreditur dari perhitungan bunga dan juga penambahan utang jangka panjang atau pelunasan utang jangka panjang itu kita dapat 7.100. Nah, ketika kita kurangkan, kita dapat $3.215 dari arus kas aset yang masuk ke tangan atau yang dapat diklaim oleh para pemegang saham atau stockholder. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman.